Siang hari ini kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah manajemen proyek. Ya, saya tidak mengupload materi baru, tapi saya akan melanjutkan materi yang sudah saya upload minggu lalu. Ya, kita akan lanjutkan itu. Nanti materi baru akan saya berikan di minggu depan, insya Allah. Ya. Jadi minggu kemarin waktu kita kuliah malam itu saya berikan materi tentang perencanaan penjadwalan proyek ya kalau masih pada ingat. Kemudian ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam perencanaan dan pengendalian proyek. Ya. Salah satu metode yang metode yang cukup lama ya, yang klasik lama itu dan sampai sekarang masih digunakan adalah contohnya seperti Gantt chart ya, atau diagram batang ya, dimana kalau diagram batang itu kita bisa buat perencanaannya dalam bentuk bar atau garis ya. Kemudian dalam Gantt chart itu dia bisa digabungkan dengan kurva S sehingga nanti dia tidak hanya berfungsi sebagai grafik perencanaan, tapi juga bisa menjadi tools untuk mengendalikan proyek ya. Ketika kita akan melihat bagaimana kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan proyek itu, kita bisa lihat dari kurva S yang kita buat, yang kemudian kita gabungkan dengan Gantt chart ya. Kelemahan Gantt chart adalah apa? Ada yang masih ingat ya? Kelemahan Gantt chart salah satunya adalah Gantt chart itu dia tidak bisa menunjukkan bagaimana hubungan keterkaitan antar kegiatan ya. Minggu lalu juga sudah saya sampaikan. Itu kalau Gantt chart yang lama memang bentuknya seperti itu, apalagi kalau Gantt chart yang kita buat secara manual ya. Tapi kalau Gantt chart itu kemudian dibuat dengan menggunakan software, misalnya dengan menggunakan MS Project ya, Microsoft Project, maka Gantt chart itu dia bisa kita tampilkan dengan anak panah yang kemudian dia bisa menunjukkan bagaimana hubungan keterkaitan antar kegiatan. Ya. Kenapa anak panah atau hubungan keterkaitan antar kegiatan ini penting ya? Jadi kalau dalam manajemen proyek itu kita harus bisa membreakdown, bisa memecah suatu kegiatan yang besar itu menjadi beberapa elemen kegiatan yang kecil ya. Jadi contoh kalau kita mau bangun rumah ya, kalau kita anggap proyeknya adalah proyek pembangunan rumah atau gedung atau jembatan atau apalah ya begitu. Nah, proyek besarnya kan adalah proyek pembangunan itu. Kemudian dari proyek pembangunan rumah itu kita akan breakdown dia menjadi beberapa kegiatan yang kecil ya. Misalnya mulai dari pembersihan lahan ya, kemudian penggalian pondasi, pembuatan pondasi, pembelian material, ya, kemudian merakit rangka dan sebagainya, kemudian sampai rumah itu jadi. Jadi membangun rumah itu ada rangkaian kegiatan-kegiatan kecil yang kemudian kita susun sehingga dia menjadi satu bentuk yang utuh ya. Jadi kamu bayangkan kalau kita bikin suatu bentuk dari Lego ya, tahu Lego ya, mainan anak-anak yang bisa dibongkar pasang itu, yang dia bisa untuk dibikin apa saja. Nah, jadi kita anggap satu bagian elemen kegiatan itu seperti satu keping Lego yang kemudian dia akan digabungkan dan dibentuk sehingga menjadi satu bangunan yang utuh. Nah, elemen kegiatan tadi yang kita sebut sebagai kita membreakdown kegiatan ya. Jadi membreakdown, membagi elemen kegiatan atau memecah elemen kegiatan menjadi beberapa elemen kegiatan yang kecil-kecil ya, seperti itu. Nah, untuk setiap elemen kegiatan yang kecil ini nanti kita juga harus tahu bagaimana hubungan antar elemen kegiatan itu. Misalnya, bagaimana hubungan antara pembersihan lahan dengan pembuatan pondasi. Bagaimana hubungan pembuatan pondasi dengan pemasangan bata. Bagaimana hubungan antara pondasi dengan pemasangan rangka rumah dan sebagainya ya. Jadi harus jelas kegiatan mana yang kemudian harus sudah selesai sebelum kegiatan yang lainnya bisa kita mulai ya, seperti itu. Jadi misal kita tidak bisa memasang atap rumah ya kalau kemudian rangka atap itu belum dipasang. Kita tidak bisa membuat pondasi kalau kemudian arealnya itu belum dibersihkan, belum digali. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang menjadi pendahulu ya istilahnya itu predesesor ya,
itu harus jelas ya. Kemudian kegiatan yang harus dilakukan setelah predesesor selesai itu kegiatan apa saja ya. Kegiatan pendahulunya itu disebut predesesor ya, pre itu pendahulu. Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan predesesor itu selesai dilakukan itu biasa disebut dengan suksesor ya, kegiatan yang melanjutkan ya. Minggu lalu kita sudah bahas sampai mana ya? Ini ya kayaknya ya. Sampai ke, jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam perencanaan ya. Ada tadi dengan Gantt chart, kemudian dengan jaringan kerja ya. Jaringan kerja dia adalah metode yang kita gunakan untuk menyempurnakan metode diagram balok atau Gantt chart tadi ya. Dimana kalau dalam diagram jaringan kerja kita bisa, ketika jaringan itu kemudian kita buat rangkaiannya, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang dia kemudian tidak bisa dijawab dalam metode diagram balok ya. Contoh seperti ya, kegiatan apa yang kemudian harus dilakukan sebelum kegiatan berikutnya dilaksanakan ya, seperti itu ya. Bagaimana hubungan antar kegiatan, kegiatan apa saja yang kemudian dia bersifat kritis ya, bagaimana kemudian pengaruh keterlambatan suatu kegiatan terhadap kegiatan yang lain dan terhadap penyelesaian proyek secara keseluruhan. Hal-hal ini yang kemudian tidak bisa dijawab dalam diagram balok, tapi dia bisa dijawab dalam jaringan kerja. Nah, dalam jaringan kerja sendiri ada 3 metode yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama adalah metode jalur kritis ya, atau critical path method ya, biasa disebut sebagai CPM ya, CPM ya. CPM kalau bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris dibacanya CPM ya. Kemudian ada metode diagram preseden ya, atau preseden diagram method ya, PDM. Kemudian ada teknik evaluasi dan review proyek ya, atau project evaluation and review teknik ya, disingkat dengan PERT ya. 3 metode ini yang kemudian bisa digunakan dalam metode analisa jaringan kerja untuk membuat perencanaan dan menentukan jadwal penyelesaian proyek ya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah penyusunannya saya skip ya. Terminologi dan kaidah dasar apa yang kemudian harus difahami dalam analisa jaringan kerja. Jadi analisa jaringan kerja itu sebenarnya dia ada dua jenis ya. Metodenya ada 3, tapi bentuk penggambarannya dia ada 2. Ada yang disebut sebagai activity on a row, ada yang disebut sebagai activity on node ya. Activity on a row berarti ya kalau dia ada node ya, node itu bisa kamu anggap sebagai bulatan-bulatan atau misalnya kotak segi 4 yang dia menunjukkan titik awal dan titik akhir ya. Kemudian kedua node itu kemudian dihubungkan dengan anak panah ya. Nah, anak panah itulah yang kemudian dia menjadi simbol dari kegiatannya. Ya, ada 2 ujung anak panah, ada ekor anak panah dan ada ujung anak panah ya, yang ada tanda segitiganya itu. Nah, ekor anak panah itu bisa kita anggap sebagai awal kegiatannya, sedangkan ujungnya yang ada tanda panahnya itu menunjukkan akhir dari kegiatan. Nah, 2 metode yang dia termasuk dalam kategori activity on a row itu adalah metode critical path method ya, serta PERT ya. PERT itu dia juga dianggap sebagai metode yang dia merepresentasikan kegiatannya dalam anak panah ya. Kemudian ada activity on node ya. Activity on node itu artinya kemudian kegiatan yang kita gambarkan dalam diagram jaringan kerja itu kita tuliskan dalam bentuk node. Boleh dia dalam bentuk bulatan atau dia dalam bentuk kotak segi 4 ya. Jadi lingkaran atau kotak segi 4 itu dia yang menunjukkan kegiatannya. Sedangkan anak panahnya itu dia hanya menunjukkan atau menggambarkan hubungan ketergantungan, hubungan keterkaitan antar tiap kegiatan. Ya. Nah, kemudian kalau dalam activity on node ya, PDM tadi, kalau dia kemudian node bulatan atau segi 4 tadi menunjukkan kegiatan, sedangkan anak panah hanya sebagai petunjuk ya hubungan antar kegiatan. Bagaimana dengan activity on a row ya? Activity on a row jelas antar anak panah itu juga dia ada node-nya sebenarnya, cuman node-nya itu tidak menunjukkan kegiatan.
kegiatannya ditunjukkan oleh anak panahnya. Nah, node-nya dalam activity on a row dalam metode CPM atau PERT itu, node itu dia hanya menunjukkan peristiwa atau kejadian. Ya, misal ada peristiwa mulainya kegiatan A, atau peristiwa selesainya kegiatan B, atau mulainya kegiatan B dan seterusnya. Ya, jadi dia hanya menunjukkan kejadian atau peristiwa, ya seperti itu. Nah kemudian ya setiap kegiatan atau setiap aktivitas itu dia pasti memerlukan sumber daya, memerlukan waktu dan sumber daya, ya. Sehingga nanti kita harus bisa ukur kapan waktu mulainya, kapan waktu selesainya. Ya. Bisa dia stand alone ya, atau bisa juga dia nanti menjadi paket kerja, itu nggak masalah ya. Tapi yang jelas setiap kegiatan atau setiap node itu, bukan node, setiap kegiatan atau setiap aktivitas itu pasti dia memerlukan sumber daya. Ya. Kemudian ya tadi untuk yang activity on arrow ya di mana node bulatan atau segi empat itu dia hanya menunjukkan kejadian atau peristiwa ya. Jadi event kejadian atau peristiwa itu dia hanya menjelaskan suatu keadaan sehingga dia tidak memerlukan sumber daya, tidak memerlukan waktu ya, dan kemudian dia bisa kita jadikan sebagai milestone atau tonggak kemajuan ya. Jadi selesainya kegiatan A, selesainya kegiatan B, selesainya pemasangan tiang pancang, itu kan peristiwa ya. Kemudian misalnya selesainya kegiatan pemasangan soko guru dan sebagainya, ya itu. Kemudian ada juga yang namanya dummy, ya. Dummy ini ya dia adalah anak panah yang dia menjelaskan hubungan ketergantungan antar dua kegiatan yang dia tidak membutuhkan sumber daya atau waktu. Kok bisa Bu ada, tadi katanya kalau yang namanya aktivitas atau kegiatan itu dia butuh sumber daya dan butuh waktu penyelesaiannya. Tapi kok yang dummy kok enggak? Jadi dummy itu emang dia tidak butuh sumber daya, tidak butuh biaya, tidak butuh waktu penyelesaian, karena dummy itu dia hanya digunakan hanya untuk menjelaskan supaya kemudian rangkaian aktivitas, rangkaian kegiatan yang kita gambarkan dalam diagram jaringan kerja itu dia terlihat logik ya, sehingga kemudian kita perlu gambarkan adanya anak panah yang dia sebenarnya tidak ada apa-apanya ya, tidak ada apa-apanya. Jadi dia hanya kita gambarkan supaya kemudian kegiatan itu ya terlihat seperti dalam satu rangkaian yang utuh, sehingga kita perlukan dummy atau kegiatan dummy yang membuat kegiatan itu seolah-olah ya itu kemudian menjadi bagian dari kegiatan yang lain ya, seperti itu. Nanti saya berikan contohnya bagaimana bentuk dummy itu ya. Kemudian dalam diagram jaringan kerja juga tidak diperlukan skala dalam penyajian grafis jaringan kerja. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita menggambar diagram jaringan kerja di mana kita menggunakan node, kita menggunakan anak panah ya, panjang anak panah itu tidak merepresentasikan lamanya waktu ya. Jadi mau anak panahnya panjang atau anaknya pendek itu nggak masalah ya. Jadi tidak berarti kemudian bahwa untuk yang waktu pengerjaannya lama kemudian anak panahnya menjadi lebih panjang dibandingkan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dia waktunya lebih pendek. Kemudian kita gambarkan dengan anak panah yang lebih pendek ya. Enggak ya. Kalau dalam diagram jaringan kerja itu dia nggak pengaruh. Ya, tidak pengaruh tidak perlu kita menggambar dalam bentuk skalatif ya seperti itu. Ya. Kemudian ya contohnya seperti apa ya? Contohnya begini ya. Ini ya yang A dia menunjukkan contoh untuk diagram jaringan kerja yang masuk kategori activity on a row, di mana kemudian anak panah itu menunjukkan kegiatan. Jadi kamu lihat di sini ya, ada peristiwa I dan ada peristiwa J. Ya, peristiwa I dan J ini kemudian dihubungkan dengan satu anak panah. Nah, anak panah ini yang kemudian menjadi kegiatannya ya. Jadi I itu menjadi predesesor atau peristiwa terdahulu, kemudian J-nya menjadi peristiwa berikutnya atau suksesornya ya, seperti itu.
Kemudian contoh untuk yang activity on node ada di poin B, poin kedua ya. Ada kegiatan A, ada kegiatan B. Kemudian ada garis panah. Garis panah, garis penghubung ini menunjukkan hubungan keterkaitan antara kegiatan A dan kegiatan B. Jadi kalau yang bagian A, ya di bagian A itu ada bulatan I, ada bulatan J, kemudian ada anak panah kegiatan. Ini kegiatannya hanya satu. Hanya satu kegiatan IJ, ya kegiatan IJ. Sedangkan yang di bawah itu dia ada dua kegiatan, ada kegiatan A dan ada kegiatan B, ya. Kemudian anak panah garis penghubung antara kegiatan A yang menunjukkan bagaimana hubungan keterkaitan antar dua kegiatan itu, ya. Dari bentuk seperti ini kita bisa katakan bahwa kegiatan B itu bisa dilaksanakan kalau kegiatan A sudah selesai. That's why kemudian kegiatan B itu ya anak panahnya ada setelah A. Ya, anak panah setelah A dia menuju B. Artinya B baru bisa kita lakukan kalau A selesai. Ya, jadi contohnya sama seperti yang di kegiatan C. Ya, jadi kegiatan C ini dia ada dua kegiatan A dan B yang ditunjukkan dengan anak panah. Anak panah di sini menunjukkan kegiatan ya. Berarti ini termasuk dalam jenis activity on arrow. Ya, kegiatan B bisa dilaksanakan setelah kegiatan A selesai. Ya, kemudian yang D ada kegiatan A, kemudian setelah kegiatan A selesai, kegiatan itu di-split, dipecah menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan B dan C. Ini berarti bahwa kegiatan B dan kegiatan C itu bisa kita lakukan kalau kegiatan A sudah selesai dilaksanakan. Kalau A belum selesai dilaksanakan, maka B dan C tidak bisa dilaksanakan, ya seperti itu. Kemudian contoh yang lain ya, ada dua kegiatan A dan B ya, kemudian ada peristiwanya, kemudian setelah A dan B selesai ya diikuti oleh dua kegiatan yang lain, kegiatan C dan D. Artinya apa? Kegiatan C dan kegiatan D, dua kegiatan ini baru bisa dilaksanakan kalau kegiatan A dan B selesai. Ya, artinya kegiatan C dan D tidak bisa kita laksanakan kalau salah satu dari kegiatan A dan B belum selesai. Jadi misal A sudah selesai tapi B-nya belum. Ya, misal A itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 hari, sedangkan B baru bisa selesai dalam waktu 3 hari. Maka C dan D ini tidak akan bisa dimulai ya di hari ketiga. Dia baru bisa kita mulai di hari keempat, menunggu kegiatan yang B selesai. Ya, begitu. Ya, jadi tidak bisa salah satu selesai, tapi harus dua-duanya selesai. Nah, kemudian ini yang F itu yang menunjukkan tadi hubungan keterkaitan yang dia menggunakan dummy. Ya, jadi ada 4 kegiatan A, B, C, D. Ya, di mana kegiatan C itu bisa dilaksanakan setelah A selesai dan kegiatan D itu bisa dilaksanakan setelah B selesai. Kamu bayangkan kalau tidak ada dummy, maka kemudian keempat kegiatan ini seperti dua kegiatan yang dia terpisah. Ya, terpisah maksudnya bagaimana? Terpisah menjadi dua. Yang bagian pertama adalah kegiatan A, C, yang kedua kegiatan B, D. Padahal keempat kegiatan ini menjadi satu rangkaian, yang meskipun yang C tidak ada hubungannya dengan B dan D tidak ada hubungannya dengan A. Ya. Untuk kemudian membuat supaya keempat kegiatan itu terlihat sebagai dalam satu rangkaian kegiatan, maka kita butuhkan dummy. Dummy-nya boleh dari bawah ke atas seperti ini atau dari atas ke bawah, ya nggak masalah. Ya, jadi dummy itu dia digambarkan dengan garis putus-putus yang kemudian mengartikan bahwa kegiatan ini ya, hubungan ini dia tidak membutuhkan biaya dan tidak membutuhkan waktu. Ya, jadi dummy itu seperti itu. Kamu bayangkan kalau dummy-nya nggak ada kan dia akan seperti ada dua project yang dia berbeda ya, project AC dan project BD ya seperti itu. Itulah di mana kemudian kita membutuhkan yang namanya dummy tadi. Kemudian ya, apalagi yang harus diketahui dalam perencanaan jaringan kerja ya. Jadi dalam perencanaan jaringan kerja ada kurun waktu kegiatan dalam penyelesaian suatu kegiatan yang dia menjadi lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dari awal sampai akhir. Jadi kalau dalam diagram jaringan kerja itu kurun waktu biasa disebut juga dengan durasi ya. Durasi itu adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan atau pekerjaan tersebut ya. Kurun waktu atau durasi ini kemudian biasanya dinyatakan dalam satuan waktu ya.
bisa dalam satuan hari, satuan minggu, bulan ya dan sebagainya. Tapi umumnya sih dalam satuan hari atau satuan minggu ya. Kemudian ya hal lain yang harus diperhatikan ketika kita membuat perencanaan penjadwalan suatu proyek ya terkadang kemudian kita tidak punya data ya, tidak punya data waktu untuk pekerjaan sejenis ya misalnya seperti itu sehingga kurun waktu itu kemudian bisa kita hitung ya. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung berapa jumlah jam orang yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang kita punya ya. Jadi kalau misalnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu kita butuh waktu misalnya 20 jam ya, 20 jam orang, sedangkan kita punya tenaga kerja sehari itu ada sekitar 2 orang tenaga kerja per hari, maka kurun waktu yang kita perlukan adalah 20 jam orang, 20 jam orang, 20 jam ya, untuk 20 jam untuk menyelesaikan. Kalau dia sehari kerjanya dia ada 8 jam ya nanti kita bisa hitung dua orang dikalikan 8 jam satu hari tersedia waktu sebanyak 16 jam ya. Kalau kita punya dia waktu penyelesaian 20 jam tinggal kita bagi 20 dibagi 16 tadi ketemunya 1, sekian ya 1, sekian jam orang ya seperti itu. Oh kok orang 1,6 hari ya 1,6 hari untuk menyelesaikan kegiatannya ya itu bisa ditentukan tapi kebanyakan biasanya perusahaan itu dia melihat dari historisnya ya historisnya untuk pekerjaan sejenis yang pernah mereka lakukan itu kira-kira ya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu berapa hari mereka biasa gunakan data seperti itu. Nah kemudian hal lain yang harus diperhatikan dalam perencanaan penjadwalan ini ya ada yang disebut sebagai jalur kritis dan ada yang disebut sebagai kegiatan kritis ya. Jadi metode jalur kritis atau critical path method ya ini tadi termasuk juga metode yang pertama ya CPM metode jalur kritis atau critical path method ya. Jadi jadi hampir di semua bukan hampir ya di semua analisa jaringan kerja itu pasti dia ada jalur yang kemudian ada jalur yang dia kritis yang kemudian disebut sebagai jalur kritis di mana kemudian kegiatan-kegiatan yang ada pada jalur tersebut disebut sebagai kegiatan kritis ya. Apa keistimewaannya ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang berada di jalur kritis yang kemudian otomatis menjadi kegiatan kritis ya. Maka kemudian pelaksanaan kegiatan tersebut tidak boleh terlambat. Ya, jadi dia kegiatan-kegiatan yang ada dalam jalur kritis itu pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan perencanaannya, tidak boleh terlambat. Kenapa begitu? Ketika ada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di jalur kritis, maka dia akan berpengaruh terhadap penyelesaian waktu pengerjaan proyek secara keseluruhan. Ya, jadi kalau ada kegiatan di dalam jalur kritis yang dia terlambat pelaksanaannya 2 hari misalnya seperti itu, maka nanti ya waktu penyelesaian proyek keseluruhan itu juga dia akan terlambat selama 2 hari ya. That's why it cannot be late ya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di jalur kritis ya. Nah, ada beberapa terminologi yang harus kamu pahami ya. Yang pertama adalah ES, EF, LS, dan LF ya. Jadi apa sih itu ya? Jadi untuk kita bisa menentukan kegiatan mana kemudian yang menjadi jalur kritis, kemudian jalurnya mana saja, berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek secara keseluruhan, maka kita harus pahami terminologi ini ya. Karena itu nanti yang menjadi dasar kita untuk menghitung ya, untuk menghitung berapa lama waktu penyelesaiannya ya. Jadi ada terminologi earless start ya, ada earless start, ada earless finish, ada latest start serta ada latest finish serta durasi ya, duration atau durasi ya. Earless start atau ES itu adalah waktu suatu kegiatan bisa dimulai paling cepat. Ya, jadi kalau kita punya kegiatan misalnya clearing pembersihan lahan ya, kira-kira kegiatan pembersihan lahan itu bisa kita mulai paling cepat di hari keberapa ya. Jadi misal setelah kita buat jadwalnya, normalnya kita mulai hari kedua ya, hari kedua atau hari ketiga ya.
bisa nggak kemudian dia dimulai lebih cepat ya di hari kedua atau hari pertama ya seperti itu ya, itu namanya early start. Nanti ada perhitungannya bagaimana kemudian kita bisa melihat menentukan early start ini ya. Jadi waktu mulai paling awal ya, sedangkan early finish itu adalah waktu selesai paling cepat dari suatu kegiatan ya. Kapan dia mulai paling awal atau paling cepat, kemudian kapan dia bisa selesai paling awal atau paling cepat. Latest start adalah waktu mulai paling akhir atau paling lama ya. Latest finish adalah waktu selesai paling akhir atau paling lama. Ya, jadi suatu kegiatan dia pasti punya 4 ini ya, punya 4 ini, punya early start, punya early finish, punya latest start, serta punya latest finish. Nah, yang namanya kegiatan-kegiatan kritis ya, yang namanya kegiatan-kegiatan kritis atau kegiatan-kegiatan yang berada di jalur kritis ya, ciri-cirinya adalah dia akan memiliki nilai early start dan early finish yang sama. Akan memiliki nilai latest start, dia akan sorry salah ya. Kegiatan yang ada di jalur kritis, ciri-cirinya adalah dia akan memiliki nilai early start dan latest start yang sama. Jadi apabila kegiatan itu memiliki nilai ES dan LS-nya sama, ES dan LS-nya sama, early start dan latest start-nya sama, maka ya dia adalah kegiatan yang berada di jalur kritis. Jadi otomatis ya kalau dia early start-nya sama dengan latest start, maka otomatis early finish-nya akan sama dengan latest finish. Ya, sehingga kegiatan itu nanti dia akan ciri-cirinya dia akan menjadi kegiatan yang kritis. Jadi kalau kalau kegiatan ini memiliki ciri-ciri tadi ya ES sama dengan LS atau EF sama dengan LF, maka otomatis dia menjadi kegiatan kritis. Tapi kalau nilai ES dan LS-nya berbeda, ya misal nilai early start-nya 1, latest start-nya 4, ya early finish-nya 5, ya. Kemudian latest finish-nya 9, ya berarti kan nilai early start sama latest start-nya beda. Early finish sama latest finish-nya juga beda. Maka kegiatan ini bukan kegiatan yang kritis, tapi kegiatan yang dia kemudian punya waktu cadangan. Ya, punya waktu cadangan di mana waktu mulai proyek ini bisa kita mundurkan, ya kita mundurkan sepanjang dia masih berada dalam floating time-nya. Masih dalam range waktu di mana kemudian keterlambatan itu tidak akan berpengaruh terhadap penyelesaian proyek secara keseluruhan ya. Nanti kalau di latihan perencanaan akan terlihat ya maksudnya seperti apa ini ya. Nah, kemudian ya untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek ya, biasanya kemudian ya kalau ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini, kita bisa hitung dengan hitungan maju ya atau forward pass ya. Kalau kita hitung dengan hitungan maju, ketemu hasilnya, nah hasil itu adalah waktu penyelesaian proyek. Tapi kemudian kalau ditanya, ya jalur kritisnya mana? Kegiatan kritisnya yang mana saja? Maka kita perlu menghitung mundur, ya backward pass. Ya, jadi kalau tadi dihitung maju, ya untuk menentukan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut, untuk menjawab pertanyaan berikutnya, ya jadi kalau kita sudah misalnya kita bangun rumah, kemudian kita sudah breakdown kegiatannya, kemudian kita hitung, ya kita pakai perhitungan maju, ya ketemu penyelesaian misalnya 60 hari, ya kita bisa jawab, oh untuk bikin rumah ini kita butuh waktu 60 hari, ya dengan sekian macam kegiatan yang sudah kita breakdown tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, oke ya kita punya misalnya 20 macam ya elemen kegiatan yang harus kita lakukan untuk bisa bikin rumah tadi. Dari 20 macam elemen kegiatan tadi, kegiatan mana saja yang kemudian sifatnya kritis? Kegiatan mana yang kemudian harus kita perhatikan sehingga waktu pelaksanaan kegiatan itu tidak boleh mundur. Ya, dia harus benar-benar sesuai dengan perencanaan. Itu kegiatan mana aja? Ya. Nah, untuk menjawab kegiatan itu maka kita harus lakukan dengan melakukan perhitungan mundur. Ya, sehingga nanti ketemu kegiatan mana yang dia nilai ES sama dengan nilai LS. Kegiatan mana yang nilai EF sama dengan nilai LF-nya ya. Jadi itu bisa kita temukan kalau kita melakukan perhitungan mundur ya. Jadi ada 2 perhitungan, ada perhitungan maju dan ada perhitungan mundur. Nah, untuk melakukan perhitungan maju yang harus diperhatikan adalah ya untuk model
jalur kritis, critical path method, ya, itu yang harus perhatikan adalah semua kegiatan itu harus memperhatikan predesesornya. Ya, jadi kegiatan jalur kritis itu, ya, kegiatan suksesor, kegiatan berikutnya itu baru bisa dilakukan kalau kegiatan pendahulunya Oke, ya. Tadi sempat terputus, ya. Kita lanjutkan sebentar. Ya. Jadi untuk metode jalur kritis tadi, ya, untuk metode jalur kritis tadi yang harus menjadi catatan adalah suatu kegiatan itu baru bisa dilaksanakan kalau kegiatan sebelumnya itu sudah selesai. Ya. Jadi kalau kegiatan sebelumnya belum selesai, maka kegiatan berikutnya tidak bisa dilaksanakan. Kecuali untuk kegiatan yang pertama, ya, karena kegiatan pertama kan tidak mempunyai predesesor. Jadi otomatis kegiatan pertama tetap bisa dilakukan. Kegiatan kedua itu baru bisa dilakukan setelah kegiatan pertama selesai. Kegiatan ketiga bisa dilakukan setelah kegiatan sebelumnya selesai. Tergantung, ya, kegiatan sebelumnya apa. Apakah dia harus dari 2 atau dia bisa dari 1. Ya, yang penting ada kegiatan pendahulu yang kemudian dilakukan yang dia sudah selesai 100%, maka kegiatan berikutnya baru bisa dilakukan, ya. Itu untuk metode jalur kritis atau metode CPM, ya, atau critical path method, ya. Ya. Early finish itu dihitung dari early start ditambah dengan durasi, ya. Untuk kegiatan pertama, ya, early start itu dihitung sama dengan 0, ya. Jadi untuk kegiatan pertama early start itu adalah kegiatan early start itu adalah hari ke-0 dari kegiatannya, ya. Kemudian catatan lain adalah, ya, untuk perhitungan maju, bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan terdahulu yang menggabungkan, yang menggabung. Jadi misalnya ada kegiatan A, B, C, ya. Kegiatan C, ya. Kegiatan C itu dia bisa dilakukan setelah A dan B selesai. Ya, jadi bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan terdahulu yang menggabung, maka waktu awal dari kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu selesai paling awal yang terbesar dari kegiatan terdahulunya. Ya, jadi kalau tadi saya sebutkan, ya, jadi ada kegiatan A dan B yang kemudian bergabung, ya, kemudian menjadi predesesor untuk kegiatan C. Jadi C itu baru bisa dilakukan kalau A dan B selesai. Ya, maka, ya, early start untuk kegiatan C itu adalah waktu selesai paling besar, ya, waktu selesai paling awal yang nilainya terbesar dari kegiatan A dan kegiatan B. Jadi dua kegiatan itu salah satu mana yang kegiatan early finish yang paling besar, ya, maka itu yang menjadi early start untuk kegiatan berikutnya atau kegiatan C, ya. Mungkin agak susah difahami, tapi nanti kalau sudah saya berikan contoh soal, insya Allah, ya, pasti gampang, ya, pasti bisa. Ya, karena untuk ini perhitungannya itu nggak sulit, ya. Nah, itu untuk perhitungan maju. Jadi perhitungan maju itu kita nanti akan bisa mendapatkan waktu penyelesaian proyeknya berapa lama. Kemudian untuk perhitungan mundur atau backward, ya, ini dilakukan untuk mengetahui waktu paling akhir suatu kegiatan masih dapat dimulai atau diselesaikan tanpa menunda kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi artinya untuk backward ini selain dia nanti untuk mencari jalur kritis, ya, dia juga untuk menghitung berapa banyak float time, waktu mengambang, waktu cadangan yang dimiliki untuk setiap kegiatan, ya, sehingga kegiatan itu bisa kita tunda pelaksanaannya tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Ya, jadi kebalikan dengan perhitungan maju, kalau perhitungan maju itu dihitung dari kegiatan pertama, kegiatan paling awal, maka kalau untuk perhitungan mundur, dia akan dihitung dari kegiatan yang paling akhir. Ya, jadi dari belakang, ya. Kebalikannya seperti itu, ya. Jadi sama seperti yang maju tadi, bila ada dua kegiatan yang memiliki 2 atau lebih kegiatan berikutnya, maka waktu selesai akhir dari kegiatan tersebut menjadi sama dengan waktu mulai paling akhir dari waktu kegiatan berikutnya yang terkecil, ya.
Jadi kalau tadi dia AB menjadi C, misalnya sekarang BC menjadi A, ya BC menjadi A, ya ada dua kegiatan BC yang kemudian pendahulunya adalah A, ya seperti itu. Maka waktu selesai paling akhir dari A itu adalah waktu mulai paling akhir dari kegiatan C dan kegiatan D yang paling kecil, ya seperti itu. Nah, ya. Ini tadi yang kita bahas tentang jalur kritis. Ya, jadi jalur kritis dia akan menunda waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi makanya kenapa dia kemudian harus benar-benar diperhatikan, karena keterlambatan dalam melakukan kegiatan di jalur kritis ini, di kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritis, maka dia berpengaruh terhadap penyelesaian proyek secara keseluruhan. Syarat umum jalur kritis ini tadi, ya. Jadi kegiatan yang dia memiliki nilai ES sama dengan LS, yang nilainya sama dengan 0, ya maka ya nilai sama dengan 0 maksudnya nilai ES dikurangi LS itu sama dengan 0, ya, atau nilai ES sama dengan LS atau nilai LF sama dengan EF, itu pasti dia jalur kritis, ya. Di mana setiap jalur kritis itu dia tidak punya waktu mengambang, tidak punya waktu cadangan, ya. Kenapa disebut kritis? Karena kegiatan kritis itu nggak ada waktu mengambangnya, nggak ada waktu cadangannya, ya, sehingga dia kemudian harus dimulai tepat waktu, ya. Untuk kegiatan-kegiatan non kritis itu dia punya waktu cadangan, punya waktu mengambang, ya. Floating time-nya ada, ya, sehingga kemudian kita bisa tunda pelaksanaannya. Itu yang membedakan dia dengan kegiatan-kegiatan yang ada di jalur kritis, ya. Berapa lama waktu mengambang untuk setiap kegiatan? Ya, waktu mengambang untuk setiap kegiatan itu ya bisa kita hitung dari nilai latest finish dikurangi earliest finish atau dari nilai latest start dikurangi earliest start. Angka yang diperoleh itulah yang menunjukkan floating time-nya atau waktu mengambangnya atau waktu cadangannya. Jadi misalnya untuk kegiatan A, ya kegiatan A tadi saya contohkan misalnya dia bisa dimulai di hari pertama, kemudian earliest start-nya di hari pertama, ya earliest finish-nya di hari kelima, latest start-nya di hari ketiga, ya latest finish-nya di hari ke-8, ya. Sehingga kalau kita lihat ya kalau nilai LF dikurangi EF-nya ya itu dia latest finish-nya 3, earliest finish 8, latest finish-nya 8, earliest finish-nya 5, atau latest start-nya tadi 3, ya earliest finish-nya 1, ya. Maka kemudian selisih nilai itulah yang menjadi waktu mengambang. Jadi kalau latest finish-nya 8, earliest finish-nya 5, berarti kan dia punya nilai 3, ya. 3 itu bisa kita anggap sebagai floating time atau waktu mengambangnya. Artinya kegiatan A itu bisa kita tunda pelaksanaannya sampai 3 hari. Kita tidak perlu memulai kegiatan itu di hari pertama, tapi kita bisa mulai maksimal itu di hari ketiga. Kita boleh mulai dari kedua. Kita juga boleh mulai dari pertama. Tapi kalau misalnya tenaga kerja itu kita butuhkan untuk membantu kegiatan lain, maka kita bisa alihkan. Kita alihkan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Kemudian dengan catatan di hari ketiga, dia harus sudah mulai mengerjakan pekerjaan tersebut supaya tidak terlambat. Karena waktu floating time-nya, waktu mengambangnya hanya ada 3 hari. Ya, seperti itu. Contoh seperti ini. Ya. Ini sudah saya posting di minggu kemarin ya. Saya pindah ke atas dulu. Nah, oke. Ya. Ini contoh latihan saya ambil dari bukunya Iman Soeharto, ya, manajemen proyek Iman Soeharto. Jadi contoh ada kegiatan untuk pembuatan gudang, ya, fabrikasi gudang, ya. Kemudian ada 6 peristiwa di sini, ya, dengan beberapa kegiatan. Ya, ada 6 peristiwa, ada kok 6 peristiwanya ada 12 ya, IJ ini peristiwa, kemudian kegiatannya ada 6 ya, ada 12 peristiwa dan ada 6 kegiatan yang kemudian di breakdown untuk kegiatan pembuatan gudang tadi ya. Kegiatan pertama adalah membuat gambar desain ya. Kegiatan kedua membeli material, kegiatan ketiga menyiapkan lahan, kegiatan keempat fabrikasi tiang dan atap, kegiatan kelima membuat fondasi, kegiatan keenam adalah apa ini? Mendirikan bangunan ya. Kurun waktu untuk setiap kegiatan
hujan deras. Ya. Kurun waktu untuk setiap kegiatan. Kegiatan pertama dia membutuhkan waktu 2 minggu, kegiatan kedua 3 minggu, kegiatan ketiga 5 minggu, kegiatan keempat 4 minggu, kegiatan kelima 6 minggu, dan kegiatan keenam 3 minggu. Ya. Hubungan keterkaitan antar tiap kegiatan bisa dilihat dari not IJ yang ada di sini ya. Jadi kalau membuat gambar desain itu dia ya 1 dan 2 ya, anak panah 1 dan 2, membeli material 2 dan 3, menyiapkan lahan 2 dan 4 ya, kemudian fabrikasi tiang dan atap 3 dan 5, membuat pondasi 4 dan 5, kemudian untuk mendirikan bangunan 5 dan 6 ya. Coba saya dibantu untuk membuat diagram jaringan kerjanya. Ya. Dari tabel itu coba dibuat diagram jaringan kerjanya dulu. Jadi untuk persoalan yang tadi, yang pertama kita lakukan adalah ya, tadi misalnya dia pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembuatan gudang, ya, kemudian tentukan kegiatan kritisnya, ya, dan tentukan jalur kritisnya serta tentukan waktu mengambang floating time untuk kegiatan-kegiatan non kritis ya. Kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat diagram jaringan kerjanya dulu ya, seperti itu. Kita buat diagram jaringan kerjanya. Saya share papan tulis, sudah bisa terlihat di sini? Sudah, Bu. Putih semua. Oke. Gimana? Bisa, Bu. Suaranya agak berisik soalnya hujan. Jadi tadi ya, metode jalur kritis itu adalah metode yang masuk kategori activity on a row. Jadi kegiatan itu ada di anak panah ya. Jadi kalau tadi ada kegiatan yang dalam tabel tadi, maka yang kita buat pertama adalah gambar diagram jaringan kerjanya. Jadi kalau dia ada 6 kegiatan ya, kita misalkan kegiatannya A, B, C, D, E, F, ya, di mana kegiatan A itu dari kegiatan 1, kegiatan 2, ya, di sini kita sebut sebagai kegiatan A, misalnya, kegiatan A apa tadi lupa saya, yang durasi waktunya 2 minggu, ya. Kemudian kegiatan A ini ya dilanjutkan oleh kegiatan B. Kegiatan B itu dari 23 dan 24. Berarti peristiwa 2 ini dia bercabang menjadi ketiga dan juga bercabang menjadi keempat ya. Di mana untuk yang ketiga ini dia menjadi kegiatan B dengan durasinya 3 minggu ya, sedangkan yang di 4 ya dia menjadi kegiatan C dengan durasi selama 5 minggu. Ya. Dari 3 dan 4, kemudian kita kegiatan D dan E. Aduh, mohon maaf ya, kalau hujan koneksinya pedot-pedot. Tapi saya rasa ini kamu semua sudah bisa bikin karena sudah pernah di penelitian operasional ya. Jadi 1 ke 2 ya. 2 ke 3 dan ke 4. 1 ini kegiatan A dengan durasi 2 minggu, yang 23 ini dia kegiatan B durasinya
3 minggu, ya. Yang 24 kegiatan C dengan durasi 5 minggu. Kemudian dari 34 ke 5, 4 juga ke 5, di mana 3 ke 5 itu dia menjadi kegiatan D dengan durasinya 4 minggu. Kemudian 45 itu kita anggap kegiatan E dengan durasi 6 minggu. Kemudian kegiatan F, ya, itu durasinya sebanyak 3 minggu, ya. Ini jaringan kerjanya, ya. Kemudian untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini, ya, kita lakukan perhitungan maju, ya. Kita melakukan perhitungan maju atau biasa disebut dengan forward pass, ya. Di sini ada perhitungan maju, ya. Teorinya itu perhitungan maju itu ya untuk kegiatan awal itu early start-nya, ya. Early start untuk kegiatan awal dalam hal ini adalah kegiatan A itu sama dengan berapa? 0. Ya. Jadi setiap kegiatan awal early start-nya itu dia selalu dengan 0, ya. Kegiatan pertama itu selalu sama dengan 0. Kemudian early finish untuk kegiatan A itu dia sama dengan early start-nya kegiatan A ditambah dengan durasi kegiatan A. Berarti ditambah dengan 0 ditambah dengan 2. Sehingga early finish untuk kegiatan A itu sama dengan 2. Ya. Kemudian kita hitung untuk early finish kegiatan B. Ya. Early finish kegiatan B, early start kegiatan B itu sama dengan early finish kegiatan A. Ya, jadi waktu mulai paling awal untuk kegiatan B itu sama dengan waktu selesai paling awal kegiatan A. Sama dengan 2. Ya. Waktu selesai paling cepat, paling awal untuk kegiatan B itu sama dengan early start kegiatan B ditambah dengan durasi kegiatan B sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya. Kemudian early start kegiatan C ada yang bisa diktekan saya? Sama dengan early finish-nya siapa? Ya. Untuk kegiatan C, ya untuk kegiatan C ini maka ya waktu mulai paling awal dari kegiatan C itu sama dengan waktu selesai paling awal kegiatan A. Kenapa kegiatan A kita lihat ya? C itu kan ekor anak panahnya ada di kegiatan yang A ya, akhir ya di akhir kegiatan A. Berarti sama dengan early finish kegiatan A sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian early finish untuk kegiatan C itu sama dengan early start kegiatan A ditambah durasi kegiatan, early finish kegiatan C itu sama dengan early start kegiatan. Sama early start kegiatan C ya ditambah dengan durasi C sama dengan ya early start kegiatan C itu dia ini ya 2. Durasinya adalah 5 sehingga dia nilainya 7. Ya. Terus kita lanjut ke early start kegiatan apa? D ya. Early start kegiatan D itu sama dengan early finish ya waktu selesai paling awal dari kegiatan B. Ya, sama dengan 3. Kok 3? Early finish B 5 yo. 5 ya. Oh iya, 5. Kemudian early finish-nya D sama dengan EF. D ditambah durasi D sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9.
ya. Kemudian early start kegiatan E itu sama dengan early finish kegiatan C sama dengan 7. Ya. Early finish kegiatan E sama dengan early start E ditambah durasi. E sama dengan 7 ditambah 6 sama dengan 13. Kemudian early start untuk kegiatan F. Nah, di sini diperhatikan yang bercabang tadi, yang bercabang. F itu bisa dilakukan kalau D dan E selesai. Jadi tidak bisa dilakukan salah satu. Tidak bisa dilakukan kalau D-nya sudah selesai tapi E-nya belum, atau sebaliknya E-nya sudah, D-nya belum. Ya nggak bisa, tapi dua-duanya harus selesai. Untuk dua hal ini, berarti kita cari nilai earliest finish yang terbesar. Earliest finish D atau earliest finish E. Earliest finish D itu nilainya berapa? Ini. 9. Earliest finish yang E nilainya 13. Artinya kita pilih yang 13. Ya. Sehingga earliest finish yang F itu nanti sama dengan earliest start yang F ditambah durasi F sama dengan 13 ditambah 3, 16. Ya. 16 inilah yang menjadi jawaban berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tadi. Ya, itu. Ya. Mudah ya, mudah banget ya seperti itu. Nah, sekarang kegiatan mana yang sifatnya kritis? Untuk menemukan kegiatan yang sifatnya kritis, maka kita harus hitung mundur. Ya, kalau tadi hitung maju kita mulai dari A, maka hitung mundur kita mulai dari F. Ya. Bisa saya hapus? Bisa, Bu. Oke. Nanti kalau sudah ahli nggak perlu ditulis begini, itu bisa langsung dibuat di diagramnya, ya. Kalau sudah terbiasa, ya. Tapi ini karena masih pertama, jadi kita hitung deh satu-satu nggak apa-apa, ya. Nanti selanjutnya kita ngitungnya nggak begini, langsung boleh. Ya. Tapi kalau ujian yang ngitungnya satu-satu ya, jadi supaya jelas langkahnya ya. Kalau dihitung satu-satu begini berarti kamu paham. Perhitungan, kalau tadi perhitungan maju, sekarang kita hitung perhitungan mundur. Perhitungan mundur. Backward pass ya. Jadi kalau tadi A ini dia pertamanya dia 0, kemudian durasinya 2, kemudian yang B dia early start-nya dari yang A 2 ditambah durasi B-nya 3 jadi 5 ya. Aduh, laptop saya kenapa ini? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Cuma layarnya jam. Ya, layarnya jadi error. Ini cara menghentikannya gimana coba?
Oh, mohon maaf ya. Ini nggak tahu kenapa mungkin layarnya terlalu sering disentuh jadi rotok beruwet. Capek dia dipegang-pegang. Kita lanjutkan ya. Nanti yang kita lanjutkan sebentar ya. Yang untuk perhitungan mundurnya, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Mohon maaf. Menggambar lagi jaringan kerjanya, ya. Ini tadi A, berapa ininya? Catatan saya mana? Orek-orekan saya. A dia 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini B itu 3, C, oh sorry. Ya, C itu 5, D itu 4, E itu 6, dan F itu dia berapa tadi? F itu 3. Ya. Ya. Yang perhitungan maju tadi ya, setiap perhitungan awal ya durasi IS awal itu sama dengan 0. Kalau durasinya 0 untuk yang A, maka kalau dia durasinya 2, maka airless finish-nya 0 tambah 2, 2. Yang B dia ikut dari 2 ya, ditambah 3, maka airless finish-nya 5. Yang ini ES, ini ES, ini LS ya. Yang C 2 sama 5, 7. Yang ini 7 sama 6, 13. Yang ini 5 ditambah 4. 5 ditambah 4, 9. Ya. Kemudian F itu pilihannya dari 9 dan 13. Ya, kalau dia maju, maka kita pilih yang terbesar, berarti 13 ditambah 3, 16. 16 ini menjadi waktu penyelesaian proyek ya. Jadi yang merah perhitungan majunya seperti itu kalau mau cara cepat ya. Terus kemudian tadi kita bahas untuk perhitungan mundur ya. Untuk perhitungan mundur atau backward pass ya. Kalau maju kita menghitungnya dari kiri ke kanan. Kalau perhitungan maju dari sini ya, forward pass ya. Maka kalau untuk perhitungan mundur backward pass itu kita ngitungnya dari sini. Ya, backward pass-nya dari sana. Perhitungan maju, perhitungan mundur. Nah, perhitungan mundur kita mulai dari latest finish. Latest finish kegiatan yang terakhir, kegiatan F itu sama dengan earliest finish earliest start. Oh, ini bukan LS, sorry. Ini bukan ES tapi earliest start, latest start. Oh benar, earliest start, latest start. Berarti yang ini ya latest finish kegiatan F itu sama dengan kok latest start sih? Bukan latest start, earliest finish. Sorry, ya. Ini earliest start, ini earliest finish. Maaf ya. Jadi saya ikut error deh. Ini earliest finish ya.
airless start, airless finish. Nah, kemudian untuk yang perhitungan mundur kita mulai dari F ya, kita mulai dari latest finish kegiatan F itu sama dengan airless finish kegiatan F ya. Airless finish kegiatan F berarti sama dengan 16 ya. Latest start kegiatan F itu sama dengan airless finish-nya F dikurangi dengan durasi F sama dengan 16 dikurangi 3 sama dengan 13 ya. Kemudian latest finish yang E ya itu sama dengan latest start yang F dikurang sama dengan latest start yang F ya sama dengan 13. Kemudian latest start yang E itu sama dengan airless finish. Kok airless finish? CLF. Latest. Sorry, ini juga salah, bukan latest finish, tapi latest finish ya. Ini latest finish F, ini sama dengan latest finish E dikurangi dengan durasi E, ya sama dengan 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Latest finish yang D, ya itu sama dengan latest start yang F, ya karena dia dari sini, ya itu sama dengan 13, kemudian latest start yang E sama dengan LFD dikurangi durasi D sama dengan 13 dikurangi durasi D-nya berapa? 4. Ya. Ini bukan sama dengan nih, sorry. Ya. 13 dikurangi 4 jadi dia 9. Jadi ya. Jadi. Ya. Kemudian untuk yang latest finish C dulu dong. C dulu ya. Ini sama dengan latest start yang E ya sama dengan latest start yang E berapa? 7 ya. Sama dengan 7, kemudian latest start C itu sama dengan LS ini C ya, LS C dikurangi durasi C. 7 dikurangi 5, jadinya 2. Kemudian latest finish yang B sama dengan LS. Latest start E sama dengan 7. Latest start yang B sama dengan latest finish B dikurangi durasi B sama dengan 7 dikurangi 3. Sama dengan 4. Ya. Kemudian apalagi yang A ya, latest finish yang A itu sama dengan ya ada 2 di sini. Yang A itu kan dia dari B dan C ya. Dari B dan C ya, kita ambil LF. Kita ambil ya. Kita ambil dari latest start-nya yang B atau latest start-nya yang C. Kalau yang B dia latest start-nya 4, kalau yang C latest start-nya 2. Kalau perhitungan maju tadi kita kalau perhitungan mundur kita ambil yang terkecil. Ya, sehingga latest start A itu sama dengan latest finish A dikurangi durasi A sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini ya, yang B tadi ini dia 13 16, yang F ya. Kemudian yang E 7 13, yang D 9 13, kemudian yang C 2 7, yang B 4 7, yang A 02 ya.
Jadi kalau yang merah ini dia forward pass, yang hijau ini dia backward pass, yang merah ini yang angka pertama itu dia airless start, angka keduanya airless finish, yang hijau angka pertama latest start, yang kedua airless finish. Nah, untuk mencari mana yang kemudian dia menjadi menjadi jalur kritis, ya kita lihat mana dari perhitungan tadi, perhitungan maju dan perhitungan mundur yang memberikan nilai perhitungan maju, perhitungan mundur yang nilainya sama untuk airless finish dengan latest finish, airless start dengan latest start. Ya, maka itu dia adalah kegiatan yang kritis. Mana aja? Ada A, kemudian ada C, ada E, dan ada F. Ya. Sehingga jalur kritisnya adalah jalur dari kegiatan I2, kegiatan I kegiatan kedua, kemudian 2 ke 4, 4 ke 6, dan 4 ke 6, 4 ke 5, dan 5 ke 7. Jalur kritisnya berarti ya kalau yang ditanya jalur kritis ya, jalur kritis itu berarti dari 1 ke 2 ke 4 ke 5 ke 6. Kegiatan kritisnya kegiatan A, kegiatan C, kegiatan E, dan kegiatan F. Ya, durasi waktu penyelesaiannya selama waktu ya, kurun waktu penyelesaiannya sama dengan 16 minggu. Ya, floating time waktu mengambang untuk kegiatan-kegiatan yang dia non kritis nilainya berapa? Dilihat ya, untuk kegiatan B nilainya selisih antara latest start dan early start. Latest startnya dia 4, early startnya dia 2. Berarti selisihnya adalah 4 dikurangi 2 hari. Ya. Bisa juga menghitung dari latest finish dikurangi dengan earliest finish. Pasti sama nilainya, ya 7 dan 5. Ini juga nilainya 2. Ya. Ini untuk kegiatan yang B. Untuk kegiatan yang D, ya, waktu mengambangnya dia latest start-nya 9, ya, earliest start-nya 5, ya 9 dikurang 5 nilainya 4. Kemudian di sini ya untuk latest finish-nya 13, kemudian earliest finish-nya ada berapa? 9, ya sehingga selisihnya ada 4. 4 hari ini adalah waktu mengambang. Artinya kegiatan 4 hari waktu mengambang untuk kegiatan yang D dan 2 hari waktu mengambang untuk kegiatan yang B. Artinya apa? Kegiatan B bisa kita tunda waktunya selama 2 hari. Jadi B itu paling cepat bisa kita mulai di hari kedua, tapi tidak menjadi masalah kalau kemudian kita mulai di hari keempat. Ya, dia akan bermasalah kalau kita mulai di hari kelima. Jadi sepanjang pemunduran waktu itu masih di antara rank latest start-nya, maka itu masih dibolehkan. Jadi dia punya waktu mengambang 2 hari, boleh dimulai hari kedua, paling lambat hari keempat. Kegiatan D juga begitu. Kegiatan D itu dia punya waktu mengambang 4 hari. Paling cepat bisa kita mulai di hari ke-9, di hari kelima, ya paling cepat bisa kita mulai di hari kelima. Paling lambat kita mulai di hari ke-9. Kita boleh mulai dia di hari ke-6, di hari ke-7, di hari ke-8 atau hari ke-5. Paling telat di hari ke-9. Tapi dia akan menjadi bermasalah kalau kita mulai di hari ke-10. Kalau itu kita mulai di hari ke-10, maka nanti dia berpengaruh terhadap kegiatan yang lain, ya, gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, silahkan. Ini silahkan diorek-orek. Kalau nggak punya orek-oreknya nanti saya share di WA group ya. Orek-orekannya bisa saya share di sana. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ini masih mudah, sepertinya mirip dengan yang di penelitian operasional, ya seperti itu. Ada contoh kasus yang kedua, ya di slide yang terakhir di PPT yang saya share minggu lalu. Nah, itu coba kamu kerjakan untuk latihan ya. Dikerjakan untuk latihan. Kemudian nanti di minggu depan kita bisa masuk ke yang lain atau kita latihan untuk diagram
jalur kritis yang lain. Saya akan carikan contoh-contoh soal lain yang lebih kompleks, yang lebih panjang diagramnya ya. Nanti kalau bisa saya share sebelum kita kuliah. Jadi waktu kuliah kamu sudah kerjakan sehingga nanti kita bisa sharing bagaimana hasil pekerjaan kamu. Ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Belum ada, Bu. Oh, ada. Kalau tidak ada, Mas Airul mau tanya? Enggak tanya, cuma mohon screen recordingnya Bu di share ke SIM. Gimana? Screen recordingnya Bu mohon bisa di share ke SIM untuk bisa. Apanya? Orang-orangnya tadi. Saya share ke SIM apa saya posting di WA? Yang recording pertemuan ini. Recording. Oh, recording pertemuannya. Oh ya, siap. Recording pertemuannya nanti akan saya posting di SIM. Ya, linknya saya beri di SIM. Siap. Tidak masalah. Ya. Sama yang kemarin, kalau bisa. Terima kasih, Bu. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan yang lain, nggak ada. Ya, saya akhiri. Nanti recording untuk pertemuan ini akan saya share di SIM, di link di SIM hari ini ya. Nanti akan saya edit, saya tambahkan dengan link untuk perkuliahannya. Kemudian untuk ore-oreannya tadi bisa saya posting di WA grup kelas kita. Ya. Terima kasih untuk waktunya, untuk kehadirannya pada hari ini. Ya, tetap semangat. Jangan lupa belajar meskipun belajar sendiri dari rumah. Mudah-mudahan nanti semester depan kita sudah bisa ketemu lagi di kampus. Ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.